Baik, kita mulai. Hari ini kita membahas tentang metode dan metodologi pada riset teknologi informasi. Jadi pada kegiatan riset itu ada metode, ada metodologi. Nah, ini apa bedanya ya? Kalau di perkuliahan Anda yang lalu ada kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian. Coba kuliah kapan ya yang prasarat kuliah ini kan mata kuliahnya itu ya. Metode atau metodologi? Metodologi, Metodologi, Pak. Metodologi penelitian ya. Ya, jadi ada metode, ada metodologi. Ini apa bedanya ya? Apa bedanya? Metode, metodologi. Ini. Metode ini kalau bahasa kita sehari-hari itu mirip artinya dengan cara. Caranya ya. Adalah kemiripan. Caranya gimana? Metodenya bagaimana? Atau yang lebih ini, yang lebih spesifik, ya, ada juga yang nyebut teknik. Nah, tekniknya gimana ya? Atau metodenya ya. Metode itu kira-kira ya artinya semacam kalau dalam bahasa kita artinya semacam cara untuk melakukan sesuatu. Kalau metode di dalam penelitian tentu cara untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah kita dapatkan, kita peroleh cara atau mungkin teknik ya. Teknik itu sendiri kan sebenarnya kan cara untuk mencapai sesuatu. Orang-orang teknik itu berarti dia membuat. Nah, dalam hal ini teknik ini memang sifatnya ke alat ya, ke tool ya, betul. Itu metode. Nah, kalau metodologi sebenarnya metode juga, cuma dikasih kata apa ini, tambahannya apa ini? Kita melihat ini tambahan katanya apa ini? Metode dengan metodologi tambahan katanya apa? Kalau ini ke sini ditambah dengan kata-kata lo, sebenarnya asal katanya logos. Ini artinya ilmu. Sehingga ada yang menyebut metodologi itu ilmu dari metode. Ilmu tentang metode, sebuah metode atau beberapa metode. Ilmu tentang bagaimana cara itu ditemukan. Bagaimana sebuah teknik itu ada. Ada apa dengan cara atau teknik tersebut. Jadi metodologi itu ilmunya. Itu dari segi bahasa metode dengan metodologi. Nah, dari sisi lain, bisa dijelaskan bahwa ya, metodologi itu terdiri dari beberapa metode. Metodologi itu isinya bisa beberapa metode. Atau dengan kata lain, metode itu bagian dari metodologi. Jadi kalau ada sebuah permasalahan, satu permasalahan di dalam memecahkannya metodenya banyak, karena permasalahannya mungkin ada sub-subnya ya. Jadi bisa dengan metode A, metode B juga dipakai, metode C juga dipakai, metode D juga dipakai. Nah, beberapa metode ini disebut nanti dengan metodologi. Jadi lebih luas, pengertian metodologi itu lebih luas. Metode itu lebih ke teknisnya, ke caranya. Teknis atau ke cara. Bagian dari metodologi.
Ya, ini adalah tentang bagaimana sebuah permasalahan. Ini kan kita kan semuanya kalau penelitian itu berawal dari problem. Berawal dari problem. Berawal dari problem. Bagaimana problem ini kita menemukan namanya? Kita menemukan solusinya. Nah, dari problem ke solusi inilah butuh metode. Nah, atau secara keseluruhan nanti butuh metodologi ya, untuk menggerakkan problem bergerak, kita dapatkan solusi. Oke, itulah metode dan metodologi. Kalau Anda lihat orang menulis, ya, masuk kita juga ini sering. Mana yang benar ya? Metode, ya. Tadi sempat salah ya, metode. Sering juga orang nulis metodenya kepanjangan. Nah, apalagi satu metode dengan metoda, atau metodologi dengan metodologi. Satu lagi ada metodologi. Nah, kalau kan saya tulisnya metodologi. Di bahasa ya, penulisan bahasa ya. Yang benarnya yang mana? Yang sangat seperti apa? Ini enggak saya mut ya. Yang benarnya yang mana? Ya, yang benarnya yang Bapak tulis gitu ya. Kok enggak ada yang ini? Halo? Dari mana kita tahu yang benar? Karena ini masalah bahasa, ini nggak bisa pakai logika, sekedar logika ya. Karena ini masalah bahasa Indonesia ya. Maka kita harus ke kamus. Ya, silakan lihat ke kamus besar bahasa Indonesia. Benar ya, KBBI ya? Iya, Pak. Kamus ya ke sini. Biasanya orang ke sini lihat. Ngacunya kalau orang bahasa itu ngacunya ke sini. Kita lihat aja ya. Penulisan yang mana ya? Metode atau metodologi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ada 3 jenis yang sering kita dengar pada kegiatan penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Kemudian ada metode pemecahan masalah. Kemudian di orang-orang IT atau jurusan rumput komputer, ada metode pengembangan sistem. Nah, ini apa ini? Metode pengumpulan data ini pasti Anda bahas, Anda udah belajar di metodologi penelitian ya, waktu kuliah. Semester berapa ya? Semester genap ya? Bukan semester ini ya? Ya. Ya, genap itu. Kemudian ada metode pemecahan masalah. Dan kemudian nanti ada metode pengembangan sistem. Coba kita bahas. Nah, metode pengumpulan data. Kenapa penelitian harus ada data? Penelitian apapun ya, itu pada dasarnya butuh data. Lebih khusus nanti, seperti yang kita bahas minggu yang lalu, kalau penelitiannya menggunakan data science, penelitiannya ya, atau data mining, maka butuh data set. Ya, namanya lebih khusus data set. Tapi penelitian lain pun semuanya butuh data. Semuanya butuh data. Kenapa? Karena permasalahan itu harus
buktikan, dan kita kumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta itulah yang merupakan data. Nah, itu kita kumpulkan. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Itu namanya metode pengumpulan data. Nah, gimana biasanya cara mengumpulkan data? Ada yang dengan cara mengobservasi. Observasi itu langsung dia terjun ke TKP, tempat ya, ke lokasinya ya, kalau perusahaan ke perusahaannya, ke instansinya, observasi. Kemudian bisa juga melalui kuesioner. Nah, kalau orang-orang sosial sering dia nggak dapatkan datanya dengan kuesioner, melakukan survei dengan kuesioner. Nah, ada juga yang datanya dari studi pustaka, ya, mereview studi literatur dan sebagainya gitu. Dari studi pustaka ini berarti dari buku, dari jurnal, dapat datanya. Ya, ada secara pakai wawancara, interview, ya, dan sebagainya. Nah ini, ya, di sini ada banyak metode yang sama, metode pengumpulan data, ya. Observasi, interview, dengan kuesioner. Ya, kalau di sini ada dengan cara grup diskusi, ya. Ada yang kirim pakai email, ada yang secara umum pengumpulan data itu kalau di metodologi penelitian itu biasanya dibahas ada dua. Ada metodenya dikumpulkan datanya itu, ada yang disebut ya data primer kalau sumbernya primer, disebut data sekunder kalau sumber kita mendapatkan data itu kita peroleh dari sumber yang sekunder. Apa bedanya primer dengan sekunder? Kalau primer langsung dari orangnya, dari individunya. Kalau sekunder enggak, kita mungkin hanya diberi dokumen ya. Ada interpretasi kita gitu. Ya bisa juga data sensus yang dikumpulkan oleh orang-orang sensus, oleh petugas sensus, ya. Data record orang lain ya yang kita dapatkan dalam bentuk dokumen. Nah, ingat pengumpulan data ini adalah karena permasalahan itu harus ada faktanya, ya. Fakta itulah yang kita olah jadi input namanya, ya. Jadi masukan akan diolah di berikut. Kalau di data mining kita kan dapat datanya dari database. Nah ini masuk kemana? Anda ingin melakukan penelitian, ya, datanya dapatnya dari database. Itu masuk kemana? Masuk, apakah ini ke salah satu ini bisakah? Atau ke salah satu yang ada di sini? Masuknya kemana itu? Karena data mining itu kan KDD ya, knowledge discovery, ya, in database. Jadi memperoleh knowledge. Jadi knowledge itu dianggap solusi ya, di data mining. Knowledge discovery in database. Berarti database inputnya, database itu datanya. Nah, kita memperoleh datanya dari database. Primer atau sekunder itu? Sekunder, Pak. Sekunder ya, kenapa? Ya, kenapa sekunder ya? Karena nggak wawancara, Pak. Karena tidak wawancara ya, Pak? Karena kalau database kan isinya record-record gitu, Pak. Record. Oh, karena ini ya, personal records, client history, service record, sensus, ini earlier research ya, ini dari penelitian sebelumnya. Ini government publication, oh, dari surat kabar ya, dari pengumuman
informasi dari pemerintah. Bisa kita dapat data ya. Bisa dari riset penelitian sebelumnya, dari sensus. Nah, ini rekaman pribadi, rekaman klien, rekaman satu layanan, rekaman satu kegiatan. Nah, rekaman satu kegiatan itu biasanya kita nyebutnya di database transaksi. Oke ya. Sepakat semua ya. Sekunder ya. Yang lain nggak pendapat? Oh, itu primer, Pak. Karena saya dapatnya langsung dari petugas IT. Kan nggak kalau begitu? Data yang kita dapat itu data petugas IT enggak? Enggak, Pak. Tapi data, Pak. Data yang ada di database. Berarti langsung dari pihak pertama enggak? Langsung dari orangnya enggak? Jadi dia adalah sekunder. Karena nanti waktu kita ngambil ada cerita di sampling ya. Sampling itu nanti ada rumus-rumus sampling itu melihat sumber data juga apakah dari primer atau sekunder. Sehingga kita harus bisa bedakan ini data primer, nanti perlakuannya berbeda kalau kita mendapatkan datanya dari sumber yang jenisnya berbeda ya, antara primer dengan sekunder. Oke, itu namanya metode pengumpulan data. Harus ditentukan, harus dituliskan, harus dilakukan, berarti harus dituliskan di laporan Anda. Bagaimana cara Anda mendapatkan datanya, memperoleh datanya dengan cara apa saja. Apakah salah satu atau boleh beberapa? Ya tergantung data Anda, mungkin sebagian dari observasi, sebagian dari kuesioner, sebagian dari studi pustaka. Studi pustaka ini selalu ada ya data. Setidaknya data untuk literatur ya. Itu di bab apa? Kalau di bab Anda namanya landasan teori, nah, itu kan butuh studi pustaka. Ya. Studi pustaka itu bisa buku atau jurnal. Itu namanya metodenya pengumpulan data. Berarti cara Anda memperoleh data. Bagaimana cara memperoleh data? Ya. Kalau secara statistik orang pakai kuesioner, biasanya dia harus menjelaskan tentang sampel ya. Karena kalau populasinya ada 50 juta, kan nggak mungkin dia ngasih kuesioner ke 50 juta orang. Nah, itu datanya biasa dikumpulkan. Nah, nanti ada teknik bagaimana memilih sampling. Nah, itu biasanya ada kaitannya dengan bagaimana pengumpulan data. Bagaimana data dikumpulkan dari yang bukan dari yang sebagian. Karena pada umumnya penelitian itu meneliti ini ya, sampel sebagian dalam rangka mau membuat kesimpulan yang sifatnya populasi. Kalau statistik begitu pembicaraannya ya. Bicaranya tentang sampel dan populasi. Penelitian itu sendiri secara statistik adalah menemukan parameter dari populasi. Parameter yang bisa menentukan relasi antar beberapa entiti pada populasi. Oke, yang pertama metode pengumpulan data ini tadi ya, metode pengumpulan data. Nah, yang kedua metode pemecahan masalah. Itu yang minggu lalu kita bahas, metode pemecahan masalah. Nah, kalau orang IT yang dia membuat program yang di dalam penelitiannya dia buatkan program untuk menguji. Jadi program itu tujuannya untuk menguji ya, apakah metode pemecahan masalah yang dia pilih itu benar nggak bisa memecahkan masalah. Hasil dari pemecahan masalahnya seperti apa, kualitasnya atau kinerjanya, seberapa jauh masalah itu bisa diselesaikannya, ditemukan solusinya dengan metode pemecahan masalah yang dipilih.
Nah, pada penelitian di luar dari seperti kita ya, yang pada umumnya membuat program, setelah data didapat, data itu kan dianalisa. Nah, menganalisa ini pakai metode tertentu. Kalau datanya angka, biasanya dianalisa pakai statistik. Bisa pakai statistik. Nah, kalau kita gimana? Kita jurusan komputer ya, rumput komputer. Di kita, pemecahan masalah ini bisa yang pertama dalam bentuk algoritma. Yang minggu lalu ya, bisa berbentuk algoritma. Algoritmanya bisa berbentuk prosedural, ya, atau mungkin algoritmanya bukan prosedural tapi melatih data. Nah, data digunakan untuk melatih. Data digunakan untuk melatih dalam rangka menghasilkan solusi. Solusinya itu apa? Ini model, ini knowledge namanya. Kalau secara prosedural itulah yang kemarin kita nyebutnya dengan sistem pendukung keputusan ya, atau multi kriteria decision making ya. Misalkan Anda pakai AHP, pakai TOPSIS dan yang semacam itu. Nah, itu algoritmanya prosedural. Tapi ada metode yang algoritmanya merupakan algoritma untuk pelatihan ya, pelatihan membangun model menggunakan data. Nah, itulah dia data mining atau data science. Atau ada yang pakai soft computing. Nah, itu juga metode bagaimana data itu diolah. Ya, kalau pakai Fuzzy biasanya data itu berbentuk atribut dengan rule-rule. Jadi data itu kan minggu lalu kan kita bahas tidak mesti data itu nilainya. Data itu bisa jadi berupa rule atau aturan-aturan di tempat itu. Nah, dengan aturan itu kita buatkan dalam bentuk aplikasi. Nah, dan itu jadi sistem pakar berbasis AI, berbasis soft computing, pakai Fuzzy. Atau bisa pakai genetik. Nah, kalau neural ini memang kita butuh data itu nilainya. Butuh nilai dari data sama dengan data mining. Selain atributnya juga nilai dari atribut itu kita butuhkan. Lalu kan kita bahas tentang data itu ya. Data itu apa? Data itu nggak cuma kita menyebut namanya saja, tapi nilainya juga ada berapa kita mendapatkan nilai data. Tidak hanya nama tempatnya saja, tapi ada berapa banyak data di tempat. Itu kan kemarin kan. Kalau di data mining itu penting. Di neural juga. Neural ini kan bagian dari data mining. Oke, nah di sini kalau Anda menggunakan metode ini, maka nanti di bagian hasilnya dan pembahasannya itu penekanannya adalah ke mengevaluasi kinerja dari algoritma atau model yang dihasilkan. Yang kedua, metode pemecahan masalah kita bisa dalam bentuk alat. Nah, itu bisa juga. Jadi ada masalah, solusi dari kita mendesain alat. Kalau saat ini alat yang banyak dibuat oleh jurusan rumpun komputer ya, kayak kita teknologi informasi, itu adalah alat yang namanya Internet of Things. Di mana alat itu lewat internet, nah, ada sensornya, ada prosesornya ya dalam bentuk embedded device, apakah Raspberry, Arduino ya, atau sekarang ada namanya microbit. Kemudian nanti ada alat output yang dikontrol. Nah, bisa Anda menghasilkan alat ini, nah, atau robotik ya, alat yang dapat melakukan pekerjaan atau melakukan gerakan yang seperti yang dilakukan oleh manusia, itu boleh. Itu metodenya apa? Metodenya adalah ya, langkah-langkah Anda dalam mendesainnya. Apa yang pertama Anda buat, kemudian gimana, kemudian ini, kemudian langkah-langkahnya itu. Itulah pemecahan masalah. Jadi nggak mesti berbentuk algoritma. Jadi metode itu untuk kita bisa dalam bentuk tahapan desain yang kita lakukan. Kalau Anda merancang Internet of Things, yang ngapain dulu Anda pertama yang Anda lakukan? Nggak langsung Anda merakit
merakit Raspberry-nya atau Arduino-nya gitu ya. Kan ada awal dulu yang Anda lakukan, persiapannya apa, prosesnya apa, sampai ujinya bagaimana. Nah, itu nanti yang diceritakan di dalam di sini. Di sini. Oke. Kemudian ada juga metode pemecahan masalahnya di bidang security. Di bidang security kan sekarang lebih tren istilahnya cyber security. Nah, ini apa yang dilakukannya? Yang dilakukan itu lebih ke analisa, menganalisa bagaimana misalkan ya setelah kriptografi kita gunakan di dalam sebuah kebutuhan security, kita analisa bagaimana kerja security itu. Ya, yang dianalisa itu paling umum itu adalah skenario-nya. Jadi di security itu penting memahami skenario. Skenario, apakah seluruh prosedur kegiatan di tempat itu sudah terbantukan dengan tool, ya, dengan tool security yang kita buatkan, kita bangun. Ya, di samping sebenarnya security itu bisa berbentuk prosedur, yang tidak mesti tool atau tidak mesti sebuah aplikasi. Security bisa rule yang tidak berbentuk software juga bisa security ya. Tapi pada umumnya kalau kita udah di orang komputer, teknologi informasi ya, informatika itu security itu berbentuk tool ya. Security di e-commerce, nah itu harus dianalisa banget. Di dalam semua prosedur dari seorang pembeli memilih barang, memasukkan ke keranjang, kemudian melakukan pilihan pembayaran, melakukan pembayaran, menunggu dan sebagainya, itu semuanya harus diselidiki. Apakah tool yang kita gunakan itu telah membantu ya aspek yang dianggap vulnerability ya, celah masuknya, gangguannya atau celah orang untuk menyusup, mengganggu transaksi misalkan gitu. Itu di cyber security ya, di bidang keamanan. Jadi menganalisa skenario-nya. Nah, di bidang jaringan gimana? Nah, kalau di bidang jaringan ya, juga menganalisa misalkan Anda menambah hal tertentu pada sebuah sistem jaringan, dan itu harus dianalisa. Nggak bisa sekedar menambah aja. Atau membangun sistem monitoring. Nah, membangun sistem monitoring di jaringan itu yang biasa dilakukan orang untuk melakukan penelitian di sistem jaringan. Jadi penekanannya ke analisa terhadap apa yang kita bangun atau yang kita konfig. Kecuali kalau nanti Anda mau membuat sebuah hal yang baru di bidang jaringan. Nah, itu kan bukan untuk Anda S1. Kalau S1, Anda biasanya menggunakan apa yang sudah ada gitu ya. Misalkan ada Linux gitu. Nah, Anda bisa menambahkan sesuatu di Linux sehingga servernya jadi lebih aman gitu. Nah, itu Anda harus analisa sejauh mana modul yang Anda tambahkan itu membuat jaringan jadi lebih aman. Atau misalkan di Cisco gitu, Cisco Anda memberikan perintah-perintah tertentu menggunakan script ya, atau mikrotik ya, dengan menggunakan script tertentu Anda menambahkan kemampuan di mikrotik atau satu fenomena di jaringan gitu. Nah, itu dianalisa penerapan. Nah, terutama antara sebelum dan sesudah modul atau sistem itu ada. Apa bedanya? Nah, dianalisa. Tekanannya ke sana. Atau mungkin pemecahan masalahnya di bidang animasi atau multimedia. Nah, bisa juga. Misalnya membuat animasi untuk tutorial, untuk e-learning, ya, multimedia untuk e-learning. Nah, biasanya seperti itu.
atau sekarang ada namanya augmented reality, atau macam-macam sekarang. Nah, ini penekanannya ke metodologi, langkah-langkah dalam mendesainnya. 1 apa dulu, 2 ini dulu. Jadi memang penting hasil dari skripsi Anda itu membuat Anda paham bahwa dalam bekerja secara keilmuan itu harus pakai sistematika. Harus metodologi itu kan sistematika, tahapan-tahapan begini, ini dulu, kemudian ini dulu. Atau mungkin pemecahan masalahnya di bidang tata kelola. Oh, ada masalah di tempat itu, di bidang ini masalahnya tata kelolanya ini kurang bagus. Nah, Anda bisa merancang. Ada yang merancang blueprint ya, atau master plan IT di satu tempat ya, dituliskan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan framework tertentu ya. Jadi dalam IT governance itu ada frameworknya. Bisa. Nah, itu penekanannya ke penggunaan framework tersebut dengan langkah-langkah pendesain. Itu namanya metode pemecahan masalah. Namanya metode pemecahan masalah. Katanya ada 3. Ada metode pengumpulan data, ada metode pemecahan masalah. Jadi yang minggu lalu kita bahas itu metode yang mana? Minggu lalu kita bahas. Ada nggak minggu lalu? Minggu lalu kita membahas metode. Yang minggu lalu metode pengumpulan data atau metode pemecahan masalah? Pemecahan masalah. Ya, metode pemecahan masalah. Mulai pada kabur ini. Zoom-nya aja yang ada. Wah, nanti saya absen langsung, saya panggil. Ya, jadi pengumpulan data itu metode, pemecahan masalah itu juga metode. Tapi kan nggak boleh skripsi di jurusan kita hanya metodenya itu hanya pengumpulan data saja, nggak boleh. Juga harus menggunakan metode pemecahan masalah. Disinilah ilmu Anda selama kuliah yang Anda dapatkan, Anda gunakan untuk memecahkan masalah. Ilmu atau teori IT-nya di sini. Jadi Anda menggunakan teori IT yang Anda pelajari di perkuliahan untuk memecahkan masalah. Maka disebutlah itu metode pemecahan masalah. Kita udah punya metode gitu ya. Metode pemecahan masalah sendiri. Kalau di beberapa bidang, beberapa program studi, mereka metode pemecahan masalahnya statistik. Sosial ya. Secara statistik. Datanya, nah kalau statistik datanya harus berbentuk numerik, bisa questionnaire dan sebagainya, nanti diolah secara statistik. Jadi, statistik itu metode pemecahan masalah bagi salah satu jenis penelitian. Kalau di kita kan statistik ini udah berubah jadi data mining. Data mining itu kan sebagian dasarnya itu kan statistik. Nah, kalau di orang statistik, ya, orang ekonomi atau jurusan sastra, mereka pakai statistik. Mereka menggunakan software yang sudah ada, software statistik yang sudah ada. Nah, orang IT, dia sudah pakai data mining. Ini softwarenya dia buat. Dia membuat software. Ya, sangat ini ya, jarang ya orang IT itu dia menggunakan software yang sudah ada. Walaupun bisa saja gitu ya. Bisa saja karena tujuan penelitian itu kan untuk membuktikan bahwa sebuah metode itu sebuah masalah itu terpecahkan nggak dengan sebuah metode. Nah, metode itu bisa kita buatkan dalam software. Atau yang kedua tadi kan kita bisa menggunakan software yang sudah ada, kita tinggal masukkan datanya. Ya, tetapi kan tergantung tempatnya. Ada beberapa kampus agar mahasiswanya juga ya sambil sambil menyelam minum air, ya, sambil memecahkan masalah, sambil mempermahir kemampuan atau skill pemrograman. Makanya
kalau orang IT itu membuat skripsi, softwarenya harus mereka buat software juga, gitu. Ya, supaya selama 6 bulan menggeluti skripsi, kemampuan programmingnya itu meningkat. Itu sebenarnya ya, bukan karena penelitian itu harus seperti itu. Itu namanya syarat lokal ya, syarat. Kalau di kita itu syarat program studi kita. Oke, itu yang kedua tentang metode pemecahan masalah. Tadi ini data, ini gimana data itu diolah. Di datanya ini gimana data itu diolah. Nah, ini yang ketiga, orang komputer, orang-orang rukun komputer itu punya satu hal yang tidak bisa, kalau namanya membangun software, tidak bisa lepas dari namanya pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau pengembangan software. Pengembangan software itu kan pakai SDLC. Ini kan tahapan juga. Ya, SDLC ya, tahapan juga. Yang pertamanya mana ya? Yang satu. Tahapan juga ya. Tahapan. S-nya apa ini? SDLC-S-nya? Sistem. D-nya? Development. L-nya? Life. LC. LC-nya life? Cycle. Life cycle. Life cycle itu gini ya, sesuatu yang dia menjadi apa? Menjamin keberlangsungan itu dengan mutar terus. Kayak makhluk hidup lah kan, makhluk hidup kan life cycle. A makan B, B makan C, C makan D, D makan E, E makan F, nanti F makan A. Balik lagi dia. Nah, seperti ini. Ini habis itu ke sini, habis itu ke sini. Akhirnya ke sini lagi. Nanti. Itu namanya life cycle. Nah, sistem dikembangkan dengan seperti itu. Sistem development life cycle. Jadi nggak ada sistem yang berhenti gitu. Setelah nanti selesai, mungkin ada pengembangan berikutnya. Itu maksudnya. Nah, kita mengenal SDLC. Nah, itu metode apa? Metode kita mengembangkan software atau tahapan kita di dalam membuat software. Jadi kalau Anda membuat software, kan harus requirement gathering dulu, and analis ini dulu kan. Nah, ini tadi pengumpulan datanya di sini kalau di kita. Baru didesain ini kalau di skripsi ini di bab 3-nya ya, baru didesain. Baru dibuat coding, ya, baru dibuat. Setelah dibuat testing. Setelah testing udah dianggap modul testingnya bagus, baru di deploy. Deploy itu siap untuk digunakan user. Nah, selalu itu harus ada maintenance-nya. Mungkin ada hal-hal teknis yang terlupakan atau ditambah sedikit gitu ya, yang tidak begitu prinsip. Itu di tahap maintenance itu ada. Atau setelah digunakan ternyata ada yang error dan sebagainya, itu maintenance. Nah, nanti dari sini nanti bisa lagi jadi ini lagi, lakukan lagi terus. Nah, itu namanya SDM. Itu orang komputer begitu membangun software pakai SDM. Nah, bagaimana dengan kalau kita di dalam kegiatan penelitian ya, atau riset? Nah, riset itu ya kalau membuat software bagaimana? Itu yang menggunakan pengembangan sistem ini yang kita sebut SDLC. Nah, pada umumnya SDLC yang digunakan itu waterfall. Nah, pada umumnya kan waterfall. Waterfall itu apa? Waterfall itu apa artinya kalau bahasa Indonesia apa waterfall? Waterfall apa kalau bahasa Indonesia? Air terjun, Pak. Terjun. Kayak gini ya. Air terjun itu kalau ada banyak bukit-bukitnya ya, nggak langsung terjun ke bawah dari puncak ke satu bukit turun lagi.
turun sampai dia ke sungainya. Jadi analis dulu, baru desain. Habis desain, implementasi. Habis itu dites. Kalau tesnya udah selesai, di deploy-nya udah oke di internet. Nanti kalau pakai life cycle naik lagi ke atas. Waterfall ini prinsip dasarnya adalah turun dia kan. Setelah dari sini jangan naik ke atas lagi. Turun dia terus. Di waterfall ada sebuah prinsip yang sangat ini, bahwa harus diyakinkan satu tahapan itu selesai dulu. Baru tahapan ini selesai dulu, ini baru turun ke bawah. Selesai dulu, ini baru turun ke bawah. Selesai dulu ini. Itulah sistem waterfall. Inilah metode pengembangan sistem yang paling banyak digunakan pada skripsi. Metode yang paling banyak digunakan pada skripsi. Kalau Anda membangun software, Anda memilih gitu ya, menggunakan SDLC yang mana. Karena SDLC kan nggak hanya waterfall. Nah, ini ada waterfall, ada instrumental, ada prototype, ada rapid ya, atau ini red ya, ada spiral, ada agile kan, sekarang ada XP dan ya, masih ada banyak sekarang ya, metode pengembangan sistem yang dasarnya ya dari SDLC, semuanya SDLC. Sehingga di bidang komputer itu adalah 3 metode. Metode pengumpulan data, metode pemecahan masalah, algoritmanya, kalau buat program, algoritmanya apa. Kemudian softwarenya dibangun dengan metode apa. Dikenal ada 3 metode. Nah, biasanya metode yang spesifik dari riset berbasis teknologi informasi itu di sini. Di metodologi pemecahan masalah. Di sini tadi. Metode pengumpulan data itu jarang dipermasalahkan. Yang penting datanya ada. Bagaimana ada cara ngambil datanya? Biasanya kan ada tulis observasi, kuesioner, studi pustaka, wawancara, apalagi itu kan cara Anda mengumpulkan data ya. Metode pengembangan sistem biasanya Anda nulisnya SDLC dengan waterfall, rata-rata begitu. Banyak pakai waterfall aja karena requirement-nya udah jelas. Bisa langsung ini. Bisa langsung melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Apa semua metode di atas harus ada? Apakah metode di atas itu harus ada semuanya, Pak? Mana yang wajib ada? Mana yang boleh nggak ada? Mana yang paling penting dijual ya? Dijual itu maksudnya mana yang paling pantas ada di judul. Nah, di judul lah ya, di judul. Apakah Anda akan menulis di judul Anda metode pengumpulan datanya di judul ya? Atau yang Anda tuliskan metode pemecahan masalahnya? Atau yang Anda tuliskan metode pengembangan sistem? Nah, makanya tadi apakah semua itu harus ada enggak? Semua metode itu harus ada enggak? Boleh enggak? Penelitian itu enggak ada metode pengumpulan data. Sederhana ya untuk jawabnya. Berbalikan begitu, boleh enggak? Sebuah penelitian itu enggak ada metode pemecahan masalah. Ada data tapi enggak ada pemecahan masalah. Boleh nggak sebuah penelitian itu nggak ada metode pengembangan sistem? Nah, begitu aja. Karena kebalikan, gimana itu menjawabnya? Memang nggak ada penelitian yang nggak ada datanya.
penelitian yang nggak ada faktanya. Memang ada permasalahan yang nggak ada faktanya. Ada permasalahan yang nggak ada faktanya. Kemudian, nah ini posisinya ya. Jadi pengumpulan data dengan berbagai cara tadi. Setelah ada data, baru kita bisa menggunakan metode cara ngolahnya, algoritmanya kalau di kita. Mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini, atau pakai yang lain tadi. Kan ini dulu ya, baru ini. Kalau mau dijadikan software, maka semua ini harus sesuai dengan metode pengembangan sistem kita. Baik pengolahan data maupun metode algoritmanya atau metode menganalisis datanya itu harus di dalam kerangka ini pengembangan sistem yang kita sebut. Kalau kita buat software, kita membuat SDLC-nya berada di dalam SDLC. Kaitannya. Oke, dari situ nanti ada tugasnya. Tadi saya mengupload bahan ini 2 kali, jadi yang ada download yang terakhir ya. Yang pertama tadi tugasnya baru 1. Kalau 1 sudah saya jawab berapa kali tadi. Ini yang penting Anda buat, Anda tulis pakai tulisan tangan. Jangan banyak-banyak, 1 lembar. Di-upload nanti, foto di-upload ke Google Form. Kenapa hanya 1 lembar, Pak? Nah, supaya jangan bertele-tele. Kalau sekarang dikasih tugas, Anda buat